Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kesempatan kali ini di podcast KPP Pratama Tasikmalaya yang pada kali ini akan membawa tema terkait SP2DK. Oke, nah SP2DK ini memang merupakan salah satu sarana dalam mengkonfirmasi data wajib pajak. Oke, nah di podcast level 2 ini tentunya saya tidak sendiri, tapi bersama dengan narasumber yang memang sudah sangat ahli di bidangnya. Silakan memperkenalkan diri Pak Edi dan Teh Aya. Silakan Pak Edi dulu deh untuk perkenalan dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pantun dulu ya. Boleh, Pak. Pokoknya waktu buat Bapak deh pokoknya. Sarapan nasi tim jam 10. Cakep. Makin asik rasanya. Boleh. Artinya, Selamat buat tim penyuluh. KPP Tasik keren semuanya. Oke. Siap. Perkenalkan saya Edi Purwanto, diamanai sebagai Kepala Seksi Pengawasan 6. Pengawasan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya Teteh Aya mana? Teteh Aya. Halo kawan pajak, saya Tiara dari akun representatif KPP Pratama Tasikmalaya. Oke, Mohon maaf nggak ada pantun. Udah diwakili sama kepala seksinya Iya, ya. udah diwakili sama kepala seksi saya. Iya. Gimana Pak Edi? Teh Aya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah. Amin. Damang. Nah, ini berdua ini kawan pajak merupakan sehari-harinya berkutat dengan SP2DK gitu kan. Yang memang namanya SP2DK memang agak panjang singkatannya ya gitu kan. Tapi wajib pajak lebih kenal dengan surat cinta. Nah, Iya betul. dengan amplop coklat. Iya betul betul. Ngeri sedap loh ya kalau dari amplop Iya. coklat gitu Iya. kan. Sama kayak misalkan dari surat dari mana gitu kan. Nah, Deg-degan sebetulnya gitu ya. benar, deg-degan. Ini surat apa gitu kan. Nah gitu. Tapi sebenarnya apa sih SP2DK itu lah? Mangga silakan. Oke. Jadi gini, ya SP2DK ya surat cinta lah ya. Surat cinta kami dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Betul. Jadi sederhananya kepanjangan dari surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Jadi pada saat meminta penjelasan pada wajib pajak atas data yang kami miliki atau keterangan yang kami miliki. Jadi kami mengecek and recheck gitu ya pada wajib pajak. Wajib pajak kan selama ini sudah lapor SPT secara asesmen. Betul. Nah barangkali kami punya data nih, ada perbedaan antara data kami Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak, sehingga kami mengecek dulu, memberikan cek wajib pajak diberi kesempatan untuk menjelaskan perbedaan ini kenapa asal usulnya maupun bagaimana datanya begitu. Oke, berarti permintaan penjelasannya ya. Ya. Jadi dasarnya itu tadi terkait karena ada perbedaan data yang dilaporkan wajib pajak Ya. dengan data yang dimiliki oleh kantor pajak gitu ya, Betul, Pak ya. betul. Oke. Nah, itu kan tadi dari SP2DK Pak ya. Nah, apa yang harus dilakukan wajib pajak Pak ketika menerima surat tersebut? Nah barangkali rekan AR Iya, ya. Oke, mungkin mau menambahkan sedikit ya Boleh, Kang ya silakan. terkait SP2DK tadi. SP2DK itu kan diterbitkannya oleh Kepala KPP, Kepala Kantor Kepala Pelayanan Kantor, Pajak betul. gitu ya. Tapi penanggung jawabnya juga ada account representatif namanya. Nah, account representatif itu semuanya disebutkan di dalam surat SP2DK-nya. Jadi masing-masing WP yang menerima SP2DK itu seharusnya tahu penanggung jawab atau AR dari wajib pajak itu siapa. AR itu ya, betul. Nah, kemudian kalau misalnya WP menerima SP2DK, menerima surat cinta, Betul. WP harus ngapain gitu kan Kang ya? Yang pertama, jangan panik. Jangan panik ya. Jangan panik. Jangan panik ya, khawatir, jangan betul. galau ya. Betul. Jangan Karena- sampai kenapa-kenapa gitu. Betul, Iya. sama Iya. seperti yang Pak Edi sampaikan tadi,
surat ini kan kita kirimkan untuk meminta penjelasan dari wajib pajak, meminta klarifikasi, bukan serta-merta kita meminta menagih gitu. Karena SP2DK beda sama STP, surat tagihan pajak. Betul. Kalau tagihan kan udah jelas tuh kurang bayar atau sanksinya berapa yang harus dibayarkan segitu. Sedangkan kalau SP2DK kita punya data begini, kita minta klarifikasi dari wajib pajaknya. Apakah data ini benar? Apakah data ini mungkin ada kesalahan lapor dulunya atau mungkin wajib pajak salah setor dan lain sebagainya. Jadi yang pertama dimohon wajib pajak jangan panik dulu kalau menerima SP2DK. Silakan dibaca terlebih dahulu isinya, dipahami dulu secara teliti. Mengapa wajib pajak itu dapat SP2DK, terus berapa jangka waktu untuk menyampaikan tanggapannya, terus siapa AR-nya, siapa yang harus dihubungi, begitu. Kalau misalnya wajib pajak sudah memahami isi dari SP2DK, kalau misalnya ada informasi yang kurang gitu ya, misalnya data yang kurang memadai, nah wajib pajak diperbolehkan untuk menghubungi AR-nya, meminta penjelasan lebih lanjut, meminta detailnya seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah tahu pokok permasalahan, bukan permasalahan sih sebenarnya, inti yang ingin dibahas itu apa. Nah, wajib pajak bisa menyiapkan dokumen-dokumen atau data-data pendukung yang dibutuhkan. Begitu. Misalnya contohnya kita mengklarifikasi terkait ada penambahan harta, pembelian harta segini tapi kok nggak dilaporkan gitu. Nah, terus wajib pajak saya membeli di tahun segini tapi saya memang belum melaporkan, tapi itu saya dapatnya dari KPR misalnya begitu. Misalnya rumah gitu ya dibeli dengan cara KPR. Nah, silakan wajib pajak menyiapkan berkas-berkas KPR-nya, sertifikat, terus bukti akad dan lain sebagainya. Nah, itu disiapkan. Kalau misalnya wajib pajak sudah mengerti SP2DK-nya atas apa, isinya atas apa, wajib pajak sudah menyiapkan bukti-bukti pendukung dan penjelasannya, kemudian barulah wajib pajak menyampaikan tanggapan kepada kantor pajak, ke petugas pajaknya. Atau AR-nya ya. Betul, terutama ke AR-nya. Yang ada di form itu AR-nya. Betul. Karena tiap wajib pajak berbeda-beda ya AR-nya. Iya, kan betul sekali. Jadi lebih baik langsung menghubungi AR tersebut ya. Betul, kalau untuk SP2DK memang penanggung jawabnya adalah AR. Jadi wajib pajak langsung memberikan tanggapannya ke AR. Betul. Kalau untuk tanggapannya sendiri ada 3 cara, Kang, buat menyampaikan tanggapan. Nah, ini juga kita sampaikan di SP2DK-nya. Yang pertama, wajib pajak bisa menyampaikan dengan tatap muka langsung. Jadi datang langsung ke kantor ya. Betul, datang langsung ke KPP, bertemu dengan AR-nya. Itu harus janjian dulu nggak? Baiknya janjian dulu karena kan AR juga kadang ada yang dinas luar, visit. Jadi lebih baik pastikan dulu AR-nya memang sedang berada di kantor. Gitu. Ada nomor teleponnya kan di situ kan? Ada, betul. Betul. Ya, kita Oke. mencantumkan nomor telepon kantor sama nomor telepon AR-nya. AR sendiri. Termasuk kepala seksi juga ada. Seksi juga dicantumkan ya? Betul. Kalau misalkan nggak bisa dihubungi, bisa hubungi Bisa langsung. menghubungi kepala seksi, Oke, betul. Jadi Iya. sudah sangat mudah lah ya untuk Sebenarnya cukup klarifikasi lengkap, itu ya. betul. Kan tadi pertama tatap muka, yang kedua bisa menyampaikan secara tertulis melalui surat yang dikirimkan ke KPP. Betul. Terus yang ketiga bisa melalui media audiovisual. Nah, sekarang kan audiovisual. betul. Oke. Sekarang kan gampang ya, Kang ya, apa-apa handphone. Nah, jadi wajib pajak juga bisa memberikan tanggapannya via handphone masing-masing. Betul. Bisa Telepon, melalui video call, chat gitu. Chatting juga bisa Betul. ya. Berarti chat via WA chat bisa ya? Boleh banget. Masih bisa diterima. bisa diterima, ya? Termasuk saluran untuk menyampaikan tanggapan wajib pajak. Oh iya. Kadang-kadang kan kita malas ngobrol, bisa chat dulu kan? Iya, Ya. betul. Betul. Nah, contoh yang tadi disebutkan kan itu ada terkait misalkan ada rumah beli KPR ini belum Laporkan. dilaporkan. Contoh yang lain itu ada nggak? Kayak misalkan Ada banyak bisa jadi. Jadi kan gini, perbedaan data itu berbagai macam bentuknya ya. Bisa mulai dari peredaran usaha, omset itu ya, bisa biaya, bisa sampai pajak yang dibayarkan. Nah, perbedaan itu dari mana asalnya gitu ya. Pertama kan memang wajib pajak melaporkan SPT nih, atau wajib pajak tidak lapor pun bisa juga gitu ya. Nah, misalnya wajib pajak lapor SPT. Nah, data di SPT wajib pajak itu bisa jadi berbeda dengan data yang kami miliki. Nah, kami itu punya data, sumber data internal kami seperti
data di portal DCP, di SIDCP, kemudian Data internal ya apa internal ya? kami. Ada juga data eksternal ya. Data eksternal itu seperti data ILAP, data instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain. Tapi Misalkan sudah dimiliki oleh kita ya, ya. kan gitu ada kewajiban dari lembaga-lembaga ILAP itu untuk lapor pajak, lapor datanya ke perpajakan. Misalkan data dari OJK, misalnya, iya. mereka mengirimkan data agunan di bank. Jadi tidak ada di laporan keuangannya. Berarti kan ada data yang baru, data harta misalkan. Atau ada pembelian dari pihak ketiga. Data dari kami punya data dari pihak ketiganya, Pak pemasok atau pemasok misalkan, atau ya, pelanggannya distributor itu lah ya. distributor itu bisa masuk ke kami dibandingkan. Jadi data ini bisa dijadikan sebagai trigger untuk munculnya data ini, data SPDODK. Berarti bisa dibilang dasar AR untuk misalkan mensandingkan data itu berdasarkan laporan SPT-nya berarti ya Pak ya? Iya kan? Iya. SPT dikombin dengan data yang dimiliki AR ataupun kantor pajak gitu ya. Betul. Ketika ada perbedaan berarti dapat terbit SP2DK. Iya. Oke, iya. Nah, ketika wajib pajak sudah menerima SP2DK ya. Nah, itu tadi disebutkan bahwa harus wajib ditindaklanjuti. Merespon Iya, lah wajib. ya. Ditanggapi. Harus direspon ya. Jangka waktunya ada nggak? Ada 14 hari. 14 hari Pak. Kalau misalkan 14 hari tidak menanggapi, Nah, ini teman-teman AR biasanya menindaklanjuti. Untuk jangka waktu yang ditetapkan memang 14 hari kan. Kita juga menyampaikan di SP2DK. Jadi SP2DK itu sudah lengkap sebenarnya. sudah lengkap ya. Betul. Diharapkan WP membaca dengan teliti Iya, ya. paket komplit lah ya. Paket komplit. Kalau seblak komplit Sebelah gitu komplit ya. aduh. Itu mau ribu lah kali. Lumayan mahal juga. Iya. Kalau misalnya wajib pajak tidak menyampaikan tanggapannya dalam jangka waktu yang ditetapkan 14 hari itu, Betul. dari kita petugas pajak tentunya melakukan upaya. Nah, upaya yang kita lakukan ini untuk me-reach up wajib pajaknya. Kita bisa melakukan dengan menghubungi nomor telepon yang terdaftar di database kita. Betul. Atau kita melakukan panggilan mengundang WP untuk datang ke kantor untuk melakukan pembahasan SP2DK. Berarti mendatangi. Betul, mendatangi, Mendatangi, mengundang wajib mengundang. pajak, betul. Atau ketiga kita bisa mendatangi wajib pajaknya ke lokasi tempat tinggal ataupun lokasi usahanya, Lokasi seperti itu, usahanya. betul. Jadi petugas pajak tetap akan berusaha kan Pak ya untuk dan berupaya juga agar bisa bertemu dengan WP, agar bisa melakukan pembahasan dengan WP, agar tanggapannya juga bisa diterima. Betul. Oke. Nah, tadi menarik juga terkait cara penyampaian SP2DK ya, yang bisa dikirimkan melalui pos mungkin ya atau Betul. ekspedisi ya. Betul. Nah, kalau misalkan WP merasa nggak nerima surat tersebut, entah itu nyasar di mana gitu kan, entah mungkin rumahnya agak jauh kan, nyangkutnya di desa, ternyata nggak nyampe ke rumahnya, udah lewat 14 hari, nah itu gimana tuh? Nah, makanya tadi disebutkan 14 hari itu sejak tanggal terbit SP2DK, tanggal kirim ataupun tanggal diterima. Berarti bisa milih. Betul, antara tiga Antara itu. tiga Misalnya itulah wajib ya. pajak tidak merasa menerima SP2DK dari ekspedisi gitu. Iya. Berarti kan tanggal kirim eliminasi ya. Eliminasi. Ternyata Oh, wajib gitu, pajak tidak betul. menerima suratnya. AR pun kalau misalnya dalam jangka waktu 14 hari atau lebih itu wajib pajak tidak memberikan tanggapan, tadi kita melakukan upaya. Betul. Nah, ternyata setelah kita sampaikan SP2DK langsung, mulai hari itulah terhitung 14 hari wajib pajak menyampaikan tanggapannya begitu. Berarti memang beberapa opsi ya, nggak Iya. saklek. Ini harus dari tanggal suratnya gitu Iya kan. betul, nggak harus dari tanggal Oke, terbitnya. nggak harus tanggal terbitnya. Ada upaya lebih gitu. Ada upaya lebih, Pak, Karena ya? kalau hanya sekedar surat barangkali nggak sampai. Karena AR diberi kesempatan juga untuk menyampaikan secara langsung. Sehingga harapannya SP2DK itu sampai ke wajib pajak. Sampai ya, terinformasikan Pak ya, gitu kan, bahwa memang ada selisih Iya. gitu ya antara SPT-nya dan data pihak ketiga, data kantor pajak ini. Betul. Gitu. Oke. Nah, contoh dokumen-dokumen apa sih yang harus dibawa kalau misalnya konfirmasi gitu kan? Kalau untuk dokumen itu tergantung ke case masing-masing kan. Tergantung Masih, data yang misalkan- diminta jelasannya. Betul. Tuh, yang paling banyak apa itu? Paling banyak ya, macem-macem sih kan. Macem-macem ya. Nggak ada ininya.
apa namanya, nggak ada yang mayoritas Nggak apa ada yang gitu. mayoritas ya, Karena gitu bener-bener macam-macam. Paling kalau ada dari kitanya, misalnya ada data pembayaran yang tidak masuk, nggak ada di database. Terus kita minta wajib pajak merasa udah membayar, Betul. udah menyetorkan. Nah, kita Oke. mintanya wajib pajak menyerahkan bukti Bukti bayar. pembayarannya. Betul. Oh, itu mungkin ya yang Iya. agak Iya. sedikit banyak ya. Betul sih. Bukti pembayaran. Ringan dan banyak. Berarti wajib pajak ini harus tertib administrasi lah ya. Betul. Iya. Tertib administrasi gitu kan. Karena kan bukti Harus, bayar itu kan terkadang kalau dari bank kan fisiknya. Nah, kalau misalkan mobile banking itu boleh juga kali ya? Boleh. Kan formatnya digital gitu kan. Iya. Betul. Oh, itu bisa juga lah ya. Bisa. Oke, iya. Bentuknya macam-macam. Tapi sekarang kan pembayaran itu kalau ada NTPN berarti dianggap valid ya? Betul. Oh iya. Setelah ada NTPN baru dianggap valid kan? Iya. Betul. Nah, kalau misalkan wajib pajak ini dia sama sekali tidak membuat dokumen apapun. Ketika ditanya, kayak warung biasa gitu kan, orang warung kan bener-bener nggak tahu pencatatan pembukuan ya. Nah, itu gimana tuh yang dilakukan? Dan sekarang kan data yang dikonfirmasi apa nih? Misalkan Misalkan wajib pajak, omset lah Pak ya, omset. contoh omset. misalkan kami punya data nih dari pihak lain. Ternyata si wajib pajak ini pernah membeli Pernah membeli misalkan barang dagangan gitu ya. Dari suppliernya. Suppliernya kan barangkali menerbitkan faktur nih. Ya sudah bisa kami konfirmasikan. Anda telah membeli pada supplier ini sekian. Ini bukti kami seperti ini. Nah, kalau misalnya wajib pajak merasa memang nggak ada dokumen tapi ada ini benar ya tinggal membayar gitu kan. Tapi kalau memang merasa saya nggak pernah membeli, barangkali bisa dibuktikan diadukannya. Misalkan dari ada bukti saja. Bukti saja ya. Mungkin bukti nota bond yang disimpan oleh wajib pajak kali ya, contohnya seperti itu ya gitu kan. Oke. Sangat bisa membantu sih kalau misalnya wajib pajaknya tertib administrasi dan tertib arsipnya sendiri Iya, gitu iya. kan Kang ya. Soalnya balik lagi ke sistem perpajakan kita kan self assessment. Betul. Wajib pajak mencatat sendiri, menghitung sendiri, Iya. menyetor sampai melaporkan sendiri. Iya, betul. Kayak mungkin kasus yang Pak Edi sampaikan tadi, misalnya ada data pembelian, ternyata warungnya nggak mencatat penjualannya sendiri gitu. Namanya Nah, kan kan warung ya. Yang penting uang masuk bisa bertahan hidup gitu kan. betul. Cuma kan Beli barang dari data pembelian AR-nya yang melakukan penelitian sama analisis kira-kira dengan pembelian atau HPP segitu penjualannya berapa, marginnya berapa begitu. Nah, itu yang diklarifikasikan ke wajib pajak. Kalau untuk teknis bukti pendukungnya apa, margin yang sebenarnya berapa. Nah, itu balik ke pembahasannya sama nanti hasil visit, hasil klarifikasi gitu. Berarti intinya AR punya perhitungan sendiri lah ya. Untuk awalnya iya. Awalnya analisis lah ya. Analisis awal, betul. Oke, siap. Nah, gimana kalau misalkan ternyata wajib pajak tidak bisa dihubungi dan tidak merespon? Sama sekali. Sama sekali Oke. pokoknya ini sama sekali nggak. Melebihi jangka waktu nih ya. Melebihi waktu misalnya juga. Udah 14 hari nggak ngasih Iya, tanggapan, betul. nggak mengkomunikasikan apapun sama Betul. AR-nya. Lost kontak lah, pokoknya betul. bener-bener nggak mau nanggapi lah gitu. Walaupun AR juga sudah berupaya, ternyata nggak ketemu. Nah, betul. kalau misalnya kondisinya kayak gitu, AR ini kan tadi sudah melakukan penelitian dan analisis ya Kang ya. Jadi AR memiliki keyakinan bahwa data ini benar adanya. Kalau misalnya wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan, wajib pajak nggak membantah gitu, nggak ada bantahan dari wajib pajak, maka kita bisa menindaklanjuti data ini ke tindak lanjut pengawasan yang berikutnya, atau kita bisa meneruskan ke pemeriksaan. Betul, yang prosesnya lebih detail lagi. Lagi gitu. ya. Meskipun memang sama sekali tidak ada kabar dari si wajib pajak tersebut ya. Iya betul, karena pemeriksaan jangkauannya lebih luas. Jangkauannya lebih luas. Lebih Ya, detail ya. juga. Oke. Itu banyak kayak gitu Kak ya, yang nggak respon sama sekali. Beberapa ada. Ada ya. Beberapa Karena mungkin ada. memang suratnya tidak ditemukan ataukah? Terkadang memang wajib pajaknya tidak kooperatif untuk menanggapi gitu. Karena sebenarnya dengan adanya SP2DK kita memberikan kesempatan, kita memberikan ruang, waktu kepada wajib pajak untuk melakukan review, untuk cek dan recheck kembali kewajiban perpajakan yang udah dilakukan. Kalau misalnya memang ada kesalahan, kekeliruan gitu ya, Kang ya, kekeliruan lapor atau setor, nah itu bisa
betulkan selama proses Iya. pembahasan SP2DK ini. Jadi kalau misalnya wajib pajak mengkomunikasikan, memberikan tanggapan ke kantor pajak, ke petugas pajak, ke AR-nya, nah itu kan SP2DK-nya bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus meneruskan ke pemeriksaan. Kalau gitu berarti bisa jadi hasil akhir ketika misalkan wajib pajak merespon itu kan tidak harus selalu ada pembayaran ya. Betul. Oke, karena kan Hasil juga akhir- klarifikasi ya. Iya, Penjelasan kan. betul. Iya. Jadi sebenarnya kesempatan wajib pajak untuk membuktikan perhitungan dia itu benar. Barangkali data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak itu barangkali ya mungkin ada kesalahan misalkan atau kurang perhitungannya. Wajib pajak punya perhitungan sendiri. Itu kesempatan ini. Kesempatan untuk membuktikan perhitungannya sudah benar misalkan. Tapi kalau memang ternyata data kami yang benar, berarti tinggal memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, itu ya. Oke. Wah, seru sekali ya. Seru sekali ngobrol kita dengan Pak Edi dan Teh Aya gitu. Panas Panas ya, SP2DK. Berarti memang bukan hal yang harus dihindari. Betul Karena sekali. kan memang tujuannya itu kan mengklarifikasi ya, gitu kan. Bukan surat tagihan. Betul, bukan menagih, bukan ya. serta-merta ini kurang segini, bukan begitu. Iya, tapi kan klarifikasi kan Iya. tentunya bisa bahkan kalau misalkan tidak direspon akan dilanjutkan proses pemeriksaan. Betul. Nah, Karena kan data kita mau nggak mau harus ditindaklanjuti sampai tuntas ya Kang ya, data di DJP gitu. data di DJP itu ya yang Kalau memang didapat dari berbagai macam sumber mungkin ya. Betul, ada internal Karena data. kan ada eksternal. pertukaran data itu yang otomatis juga ya. Oke, siap. Nah, selanjutnya kalau misalkan WP udah respon nih, udah respon selesai dengan SP2DK-nya gitu kan. Nah, bisa muncul lagi nggak SP2DK selanjutnya gitu? Bisa. Bisa juga. Misalkan contohnya gimana tuh, Pak? Kamu mau dicontohin? Jadi karena data yang kita peroleh itu dari berbagai Sumber. kementerian, betul. lembaga, Pihak institusi, ketiga, ya. iya, dan lain sebagainya. Nah itu kan datanya juga diterimanya nggak sekaligus ya Kang ya. Datanya diterima secara bertahap. Nah data ini diterima sama kantor pusat terlebih dahulu. Nah data yang diterima sama kantor pusat DJP akan divalidasi kembali. Jadi Validasi. karena data-data yang kita terima dari pihak ketiga ini nggak semuanya disertai sama NPWP gitu. Jadi yang menyandingkan sama NPWP ya dari DJP-nya. Dari DJP-nya, Betul. Kan oke. nggak mungkin kita bisa wah ini masuk ke sini aja, ini masuk enggak Iya, kan? iya, Kita iya, harus iya. melakukan validasi yang sangat teliti biar Betul. datanya benar-benar masuk ke WP yang bersangkutan. Setelah divalidasi barulah data itu diturunkan ke unit vertikal. Salah satunya ke kita, ke KPP. Iya. Dari KPP yang menindaklanjuti ke wajib pajak. Oke. Nah, salah satu tindak lanjutnya kan dengan SP2DK tadi. Misalnya tadi awal tahun kita udah menerbitkan SP2DK ke wajib pajak. Sudah diklarifikasi, ternyata ada kurang bayar, sudah diselesaikan. SP2DK close, WP sudah melakukan pembetulan misalnya Iya, iya, begitu. Ternyata misalnya itu tadi atas data A gitu. Ternyata di tengah data tahun baru. iya KPP-nya menerima data baru. Data yang berbeda sama yang diklarifikasi sebelumnya. Iya. Kita bisa menerbitkan SP2DK lagi karena sifat datanya tadi yang bertahap, kita nggak menerima secara langsung, Iya. datanya pun juga berbeda dengan yang diklarifikasi sebelumnya, jadi kita bisa menerbitkan SP2DK baru, walaupun atas tahun ataupun masa pajak yang sama, walaupun atas tahun penerbitan yang sama gitu. Oke. Tapi wajib pajak hak dan kewajibannya sama aja, tetap Sama ya? tetap diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi gitu. Oke, baik. Wih, seru sekali bener nih. Berarti intinya memang mau terbit lagi SP2DK-nya juga tidak perlu khawatir ya. Betul. Karena kan memang itu Tidak hanya perlu resah. konfirmasi data aja gitu kan. Akan lebih baik perlu lagi panik. kalau di klarifikasi yang pertama, di SP2DK pertama, wajib pajak yang menyatakan sendiri bahwa oh saya punya data ini Bu, belum dilaporin juga. gitu. Nah kan Iya, enak ya. Misalnya kalau sudah lengkap semua, sudah benar semua, muncul data baru, kita cek dari petugas pajak cek, oh Betul. udah dilaporkan di kemarin. Iya, bener nih. Nah kalau misalnya sudah sesuai itu nggak perlu ada SP2DK. Balik lagi ya. Oke, bener tuh segala gitu ya. Jadi intinya self assessment itu dasarnya kan harus benar, lengkap dan jelas. Betul. Iya. Jadi silakan semua dilaporkan meskipun self assessment gitu kan ya, tapi harus dengan benar, lengkap dan jelas. Benar Gitu, sekali. Iya. Wah. Senang sekali sih rasanya buat diskusi kayak gini gitu kan. Jadi wajib pajak pun kawan pajak
lebih tahu gitu kan, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika misalkan menerima surat cinta dari ayah gitu ya Pak ya. Dibales cintanya gitu. Dibalas cintanya gitu, tidak Biar bertepuk tidak sebelah bertepuk tangan sebelah jadinya tangan. ya. Betul, betul. Baik, mungkin tadi pertanyaan terakhir Pak ya. Barangkali ada closing statement dari Pak Edi sama Teh Aya masing-masing, silakan. Baik ya, jadi pada kawan pajak, SP2DK ini adalah suatu sarana dari kami untuk minta penjelasan kepada wajib pajak sekalian bahwa SPT yang dilaporkan seyogianya adalah benar datanya, jelas, benar, akurat. Nah, kami mempunyai data lain, nah itulah kesempatan wajib pajak untuk membuktikan atau menjaga penjelasan atau kenapa berbeda. Gitu. Jadi pertama memang ketika mendapatkan surat SP2DK tidak perlu panik, tapi dijelaskan saja, misalkan dari sisi wajib pajak begini alasannya apa, atau memang kurang data atau apa barangkali. Nah data kami otomatis sumbernya dari berbagai macam, banyak ya, ada dari internal kami, ada data ilap, tapi ini tadi dimohon untuk dijelaskan sehingga nanti bisa kami buktikan di mananya misalkan wajib pajak itu. Jadi kesempatan lain, kesempatan pada wajib pajak untuk membuktikan perhitungan atau pelaporan selama ini. Mungkin Mbak Aya mau menambahkan, silakan. Menambahkan sedikit kepada wajib pajak, sama jangan panik kalau nerima SP2DK. Di SP2DK-nya ada kontak AR-nya, account representatif masing-masing. Jadi kalau wajib pajak merasa ada data atau informasi yang kurang memadai, atau mungkin ada istilah atau penjelasan yang kurang dipahami gitu, silakan ditanyakan aja ke account representatifnya, karena kita sangat welcome sama pertanyaan wajib pajak atas SP2DK. Oke. Satu lagi. Silakan Pak. Antun bukan? Belum ya, belum. Oke, siap. Cakep. Di SP2DK itu kan karena permintaan penjelasan data, ada pesan juga biasanya di SP2DK yang kami kirim itu komitmen dari wajib pajak untuk mendukung reformasi Direktorat Jenderal Pajak, untuk tidak memberikan, menjanjikan sesuatu kepada petugas pajak. Itulah salah satu bukti kita cinta pada NKRI. Amin. Oke, Itu aja. siap. Terima kasih Pak Edi, Teh Aya atas waktunya yang memang sangat berharga lah ya gitu kan. Dan memang mudah-mudahan dengan kita bersilaturahmi dengan wajib pajak itu selalu barokah dan bermanfaat bagi wajib pajak semuanya. Oke, baik. Baik, sekian closing statement dari para narasumber. Selamat bertemu kembali di Nyeblak level selanjutnya, yaitu level 3 terkait pemeriksaan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.